Baka dan Toraja Melo ini di 3 wilayah. Di 3 wilayah ini pendekatannya berbeda. Untuk di Toraja ini diawali oleh kerja Toraja Melo. Jadi Toraja Melo bekerja dengan penenun di Toraja, membeli tenun mereka, melatih mereka, kemudian membeli tenunnya. Lalu Peka masuk untuk membantu mengorganisir, membentuk koperasi. Kembali kami mulai di Toraja, dan itu kami mulai sendiri dulu ya. Basically saya dan Yusuf, adik dan partner saya. Komunitas kami nggak bisa langsung masuk dengan desain tekstil, desain fashion. Kami harus bicara juga tentang manusianya sendiri, karakternya sendiri. Nah ini ada tantangan tersendiri karena si para penenun ini belum memiliki cara pandang pentingnya bekerja dalam kelompok. Untuk mengajarkan mereka tentang disiplin, ketepatan waktu, menjaga kualitas, kejujuran, dan lain-lain itu memakan waktu yang sangat panjang. Membutuhkan waktu lama untuk mereka membangun trust building, saling percaya sesama anggota koperasinya. Dan juga orang Toraja itu nggak mau ngumpul di satu tempat, jadi kami memang mesti pergi dari satu tongkonan ke tongkonan yang lain, atau satu rumah ke rumah lain. Kita harus membentuk karakternya, tapi lalu kita harus meningkatkan technical skills-nya, keterampilan menenunnya itu sendiri. Belum ngomongin soal marketing dan desain dari produknya. Jadi kalau waktu kami masuk sendiri itu lama. Kalau di Lembata dan Adonara di NTT itu kami mulai duluan. Jadi Peka mulai dulu mengorganisir perempuan kepala keluarga di sana yang sebagian besar adalah penenun, sehingga mereka sudah terlatih, sudah mempunyai cara pandang yang berbeda, sudah ada visi untuk pemberdayaan yang lebih komprehensif, tidak hanya ekonomi, bahwa ekonomi adalah bagian dari proses pengorganisasian yang lebih luas. Waktu kita masuk ke Adonara dan Lembata, bedanya itu organisasinya sudah kuat sekali, dan sebetulnya kami cukup terbantu karena mereka seperti udah kayak tentara ya, sekali diperintahkan pakai benang ini seperti itu, lalu pakai coba bikin motif seperti ini dengan benangnya Toraja Melo. Itu mereka cepat sekali. Sehingga ketika Toraja Melo masuk untuk melatih, meningkatkan keterampilan mereka dalam menenun, mereka langsung bisa memasukkan itu dalam frame yang lebih besar gitu. Karena itu mereka sangat kuat dalam menerjemahkan apa yang menjadi tujuan Toraja Melo untuk meningkatkan kualitasnya, dan mereka juga sangat kritis gitu ya untuk dalam interaksinya dengan Toraja Melo, kemudian dengan interaksi dengan pasar ketika produk mereka meningkat. Yang paling menyenangkan memang sekarang ini adalah waktu kami masuk ke Manasa. Dan itu kayaknya memperkuat teori kami bahwa memang partnership ini ada suatu partnership yang atau kolaborasi atau kerjasama yang baik kalau kita masuk sama-sama. Jadi Manasa ini Peka masuk karena memang dia harus meluaskan wilayahnya. Toraja Melo masuk yang memang sudah ada semacam pre-research sebelumnya tahun 2013. Kami mulai masuk bersama-sama di 2015. Toraja Melo sudah mulai di sini tapi tidak seintensif di Toraja. Toraja Melo membeli produk tenun dari Mamasa pada waktu itu melalui salah seorang penenun di sini. Karena itu Toraja Melo belum berinteraksi dengan penenun-penenun lainnya. Ketika Peka masuk mengorganisir, kita kemudian mengorganisir dengan cara Peka mengorganisir, dan pada saat yang bersamaan juga meningkatkan, Toraja Melo meningkatkan kapasitas mereka menenun. Tapi hal-hal itu dengan kehebatan kesusahannya dari Peka yang dia tak menyerah, dia terus aja maju ya. Dalam waktu kurang dari 3 tahun dia sekarang sudah punya sekitar 325 anggota, hampir semua adalah penenun dan cepat sekali. Jadi pengorganisasian masuk, karakter building masuk, lalu kita masuk textile design, lalu masuk produk design. Jadi menurut saya ini menjadi suatu bukti bahwa ya pendekatan ini it's working. Nah hal ini juga berbeda lagi hasilnya. Di sini
penenun-penenunnya lebih cepat terorganisir. Jadi dulu tidak terlalu banyak perempuan menenun di sini, tapi kemudian melalui proses pengorganisasian ini sekarang sebagian besar anggota PK di sini adalah penenun yang menghidupkan kembali tradisi menenun di Mamasa. Dalam kerjasama ini pastinya ada beberapa layer ya, ada beberapa lapisan lah. Untuk kesepakatan besarnya pastinya dilakukan oleh saya sebagai direktur PK dan Mbak Dini sebagai pimpinan Toraja Melo. Untuk di lapangnya kita ada tim. Kalau di PK itu ada namanya fasilitator lapangan dan juga kader-kader PK. Jadi pemimpin-pemimpin serikat PK dan ketua-ketua koperasi PK yang memang langsung berhubungan dengan komunitas PK yang melakukan menenun. Sementara di Toraja Melo mereka juga punya tim yang nanti turun ke lapang untuk memberikan pelatihan, mengecek kualitas produksi dari ibu PK. Jadi ada memang tim khusus untuk itu. PK konsentrasi di mana mereka kuat ya, PK bahwa mereka sangat kuat di community organizing, bahkan beyond community development ya. Mereka akan mengorganisasi komunitas supaya menjadi masyarakat yang independen dan punya pengetahuan. Sementara Toraja Melo itu fokus pada desain peningkatan kualitas dari hasil karya ibu-ibu penenun yang ada yang diorganisir oleh PK. Jadi kita punya peran dan tanggung jawab yang berbeda yang itu saling mendukung. Jadi misalnya dari komunitas PK yang terorganisir, mereka membentuk koperasi. Di koperasi inilah kemudian proses transaksi ekonomi untuk produksi mereka dilakukan, yang kemudian Toraja Melo melatih ibu-ibu penenun ini untuk menenun misalnya dengan benang katun dan juga membuatkan tren warna. Toraja Melo masuk di bagian dari desain dan marketing pada dasarnya. Dan desain itu sebenarnya kami dari ujung ke ujung, seperti contohnya tekstil desain atau mendesain ulang desain yang tradisional, tapi juga menggali kembali desain tradisional yang sudah mulai hilang atau hilang sama sekali. Itu kami juga sampai mencarikan benangnya. Selain itu, Toraja Melo memberikan kebebasan kepada komunitas PK untuk mengembangkan desain mereka sendiri. Hanya diberikan warna, benang-benang dengan warna-warna yang sudah ditentukan trennya. Lalu komunitas PK menenun sesuai dengan perasaan, sesuai dengan keinginan dan jiwa mereka sendiri. Jadi kami benar-benar konsentrasi di textile design, di product design, di fashion design, lalu menuju ke marketing. Dan marketing dan promotion itu juga sebenarnya cukup berat, cukup besar, karena itu mencakup kegiatan-kegiatan seperti ikut pameran, mengadakan pameran, dan menawarkan produk-produk tenun dari mama-mama dan ina-ina itu ke pasar di Jakarta dan di luar negeri.